tadi Mbak Dita juga udah sampaikan, ada sebetulnya faktor-faktor penyatu di dalam gerakan buruh ini. Yang untuk sementara enggak apa-apa, Senturi dulu, kemudian Cafta dulu. Nah, menurut Pak Erwin, oke, ini sudah ada yang isu-isu mempersatukan. Isu-isu mempersatukan apa yang pada akhirnya membuat mereka merge paling tidak dari segi tema-tema, kalau tidak dalam bentuk organisasi partai yang tunggal. Tema-tema pokoknya. Kira-kira apa Pak Erwin tema-temanya itu? Saya kira itu betul. Itu pertanyaan apakah harus disatukan dalam satu bentuk, itu pertanyaan yang kedua, ketiga, atau keempat. Yang paling penting untuk bersatu dalam isu-isu. Saya kurang tahu apakah Century Bank dan lain-lain seperti, karena itu isu yang sangat politis, bisa menjadi isu yang pokok. Bagi saya ulangi lagi, misalnya memperbaiki jaminan sosial, karena saya kira dalam negara yang sudah menjadi anggota G20, yang belum bisa menjamin keamanan sosial kepada seluruh rakyat seperti dikatakan dalam Pancasila atau dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Saya kira itulah harus ada pokok pertama. Yang kedua, saya kira juga outsourcing adalah masalah yang harus dihadapi. Bukan hanya untuk memperbaiki situasi buruh, tapi untuk meningkatkan produktivitas di Indonesia. Misalnya jaminan sosial, kalau saya tahu bahwa kalau saya dilepaskan dari perusahaan, sekurang-kurangnya saya masih punya semacam social network, safety net. Saya punya kekuatan untuk negosiasi yang lebih kuat juga. Atau dalam bidang outsourcing, saya juga, bukan saya menolak outsourcing sama sekali, tapi dalam bentuk yang fair, dalam bentuk undang-undang yang ada. Dan saya tahu juga misalnya, dari Apindo mereka menolak juga kalau setiap tahun ada karyawan yang baru yang harus dididik, yang tidak bermotivasi dan sebagainya. Jadi misalnya itu dua hal-hal pokok, jaminan sosial sama perubahan ketenagakerjaan dalam hal outsourcing dan kontrak, di mana harus ada gabungan. Dan yang terakhir mungkin saya ulangi lagi, saya kira gerakan buruh sebagai underbow kurang bagus. Harus independen, harus campur tangan ke politik, tapi itu hanya bisa terjadi kalau ada kekuatan dan kalau ada kompetensi. Saya kira problem utama adalah bahwa dalam publik gerakan buruh masih dianggap sebagai troublemakers that block the roads, yang tidak membuat usulan-usulan yang konstruktif. Saya kira itu harus dirubah juga. Gerakan buruh harus dianggap oleh politisi, oleh masyarakat sebagai satu kekuatan yang kuat, yang serius. Makasih Pak Erwin. Kita telah hampir 1 jam ini membicarakan ini, dan ada satu istilah yang mungkin kita sepakati Pak, bahwa tidak harus underbow, gerakan buruh tidak harus jadi underbow, tapi harus melek politik, harus sadar politik supaya tidak dipolitisasi oleh politisi atau partai politik. Kemudian yang kedua, ayo kita bergerak kepada isu-isu bersama seperti jaminan sosial, bahkan barangkali untuk menjamin dan outsourcing, serta isu-isu yang lebih luas untuk menghimpun aliansi dengan kelompok-kelompok strategis lainnya seperti petani misalnya, atau guru, atau yang lain-lain. Terima kasih para pemirsa sekalian telah bergabung dengan Public Interest. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan bisa memperbaiki nasib buruh dan juga nasib bangsa ini ke depan. Selamat, sampai jumpa.